Selamat pagi adik-adik. Wah, suaranya kurang kuat. Sekali lagi ya, harus semangat. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, luar biasa semangat paginya. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Harapan kakak, semoga adik-adik tetap sehat. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, seperti biasanya kita bernyanyi dulu ya, supaya lebih semangat lagi nanti untuk mendengarkan cerita. Namun kali ini bukan Kak Eva loh yang nyanyi. Ayo, penasaran tidak siapa yang nyanyi kali ini? Langsung saja Kak Eva kasih tahu ya, yang nyanyi kali ini adalah teman-teman kita sekolah minggu. Wow. Kalau begitu, ayo adik-adik semua kita bernyanyi bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Dan tentunya cerita kali ini beda loh dengan cerita minggu lalu. Jadi sebelum kakak cerita, kakak mau adik-adik yang ada di rumah, terlebih buat adik-adik sekolah minggu GBIA Kebenaran, harus duduk dengan manis ya. Dan juga tidak boleh mondar-mandir ke sana ke sini, harus fokus mendengarkan kakak supaya ketika nanti kakak berikan pertanyaan buat adik-adik, nah langsung bisa jawab. Namun sebelumnya kakak mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat bersyukur di mana Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kakak teringat deh, minggu lalu kakak ada kasih pertanyaan loh buat adik-adik yang ada di rumah. Dan ternyata sudah ada teman-teman kita yang sudah jawab. Ayo kita lihat sama-sama teman kita yang sudah menjawab pertanyaan kakak minggu lalu. Aku mau pertanyaan adalah pertama anak bungsu, yang kedua ayahnya, yang ketiga anak sulung. Bye. Jadi itu dia adik-adik teman kita yang sudah menjawab pertanyaan minggu lalu. Wow, pintar ya. Walaupun kecil-kecil tapi sudah bisa mendengarkan cerita dengan baik. Kakak senang sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih adik-adik. Sekarang kakak bercerita tentang salah satu tokoh yang sangat
menarik di dalam Alkitab, di mana yang dulunya dia jahat menjadi orang yang baik dan juga melayani Tuhan. Pada zaman dulu, ada salah satu kota yang terkenal di mana penduduknya banyak yang percaya kepada Yesus. Adik-adik tahu kota apa? Wah, benar. Kota Yerusalem. Nah, pada suatu hari, kota itu terjadi suatu penganiayaan yang sangat hebat. Wah, di mana semua orang-orang yang percaya kepada Yesus dibunuh dan juga dipenjarakan, adik-adik. Sangat susah untuk percaya kepada Yesus, karena kalau percaya kepada Yesus kita dibunuh. Tapi pada waktu itu orang-orang itu tidak peduli, adik-adik. Mereka tetap percaya kepada Yesus dan juga mempertahankan imannya kepada Yesus. Sekalipun mereka dibunuh dan juga dipenjarakan, mereka tetap percaya kepada Yesus. Wah, luar biasa. Kita bersyukur karena kita sekarang memuji dan memuliakan Tuhan, tidak ada yang melarang. Buat adik-adik di rumah, tidak boleh malas-malasan kita untuk memuji Tuhan. Karena saat ini kita tidak ada terbatas untuk memuji Tuhan. Mau kapan saja kita mau puji Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada yang melarang. Beda seperti dulu. Namun adik-adik, ternyata salah satu orang yang sangat kejam pada waktu itu, yang tidak suka orang-orang percaya kepada Yesus adalah Saulus. Kalau dia melihat orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, dia bunuh dan juga dia tangkap. Baik itu laki-laki, perempuan, mau kecil, mau yang besar. Pokoknya kalau orang itu percaya kepada Yesus, dia langsung tangkap dan juga dia seret ke penjara. Wah, adik-adik, sangat menakutkan sekali. Ternyata pada waktu itu si Saulus ini sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saking bencinya si Saulus ini kepada orang yang percaya kepada Yesus, setelah dia menganiaya orang yang ada di Yerusalem, lalu dia menghadap para imam untuk minta izin supaya dia diizinkan pergi ke kota-kota lain, termasuk kota Damsyik. Pada saat itu adik-adik, dia mau ke sana, dia mau membunuh semua orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik, ternyata para imam itu mengizinkan dia, adik-adik, untuk pergi. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau dia sampai di sana, dia membunuh semua orang yang ada di Damsyik? Aduh, bagaimana ya adik-adik? Apakah orang-orang di sana Tuhan menolong mereka? Nah, adik-adik, karena dia sudah diberi izin oleh para imam itu, akhirnya dia mengajak semua orang-orang yang mengikuti dia untuk pergi ke Damsyik. Dia berkata, "Ayo, sekarang kita sudah diberi izin. Ayo kita pergi untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus itu." Aduh, bagaimana ya jadi? Apakah Tuhan menolong mereka yang ada di Damsyik yang sekarang saat ini terancam oleh si Saulus? Aduh, pasti mereka sangat ketakutan pada saat itu, adik-adik. Mendengar bahwa Saulus datang ke Damsyik untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sesudah sampai di tengah jalan dan sudah mau nyampe di kota Damsyik, di mana Saulus mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, adik-adik, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar. Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak bisa melihat? Semuanya gelap. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Kenapa engkau berkata seperti itu? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Wah, adik-adik, ternyata terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di jalan itu, di mana Tuhan menghentikan Saulus untuk pergi ke Damsyik. Semuanya teman-temannya sangat ketakutan. Mereka mendengar suara itu, tetapi mereka tidak bisa melihat.
siapakah orang yang berbicara itu? Saulus berdiri untuk pergi ke Damsyik. Namun setelah dia berdiri dan membuka matanya, ternyata matanya tidak bisa melihat. Dia jadi buta. Yang dulunya dia bisa melihat, sekarang dia tidak bisa melihat siapapun. Akhirnya orang-orang yang bersama Saulus itulah yang menuntun dia jalan sampai ke Damsyik. Sesudah teman-teman Saulus membawa dia ke Damsyik, selama 3 hari Saulus tidak makan dan juga tidak minum. Dia hanya berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Coba adik-adik bayangkan kalau tidak minum dan tidak makan selama 3 hari. Pasti sudah sakit banget perutnya atau juga kepala pusing. Dan pastinya adik-adik juga bisa-bisa nangis. Mama, papa, berikan aku makan. Pasti minta makan kepada orang tua. Tetapi adik-adik, Saulus pada saat itu, dia tidak pernah khawatir dengan kelaparannya. Dia terus berseru kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memaafkan semua kesalahannya. Itulah yang dia lakukan selama 3 hari itu adik-adik. Dia hanya berdoa dan juga berseru kepada Tuhan untuk minta ampun. Kira-kira Tuhan Yesus dengar gak ya adik-adik doanya si Saulus? Apalagi dia sudah menganiaya umat Tuhan Yesus. Dan bagaimana kalau nanti dia sudah disembuhkan lalu dia mau membunuh lagi? Tuhan sembuhkan gak ya dia? Wah adik-adik, ternyata di Damsyik itu ada salah seorang murid yang setia kepada Yesus. Dan pada saat itu firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata kepadanya, Ananias, "Iya Tuhan, ini aku." pergilah ke jalan yang namanya Lurus. Carilah rumah Yudas, di sana kamu akan menemukan seorang dari Tarsus yang bernama Saulus sedang berdoa. Tapi Tuhan, saya sudah banyak mendengarkan cerita tentang orang itu. Dan sudah banyak orang mengenal bahwa orang itu sangat jahat. Dan juga dia itu datang ke Damsyik atas kuasa para imam-imam untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan masih mau menolong dia? Pergilah Ananias, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan orang-orang Israel. Aku menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Baik Tuhan, kalau itu yang Tuhan inginkan. akhirnya adik-adik, Ananias pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu adik-adik, sesampainya di rumah itu, si Ananias ini menumpangkan tangannya kepada Saulus dan juga berkata kepada Saulus, "Saulus, Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah kamu lalui itu, menyuruh aku supaya engkau bisa melihat dan juga engkau dipenuhi oleh Roh Kudus." Kira-kira Saulus sembuh gak ya adik-adik ketika si Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus? Dan adik-adik tahu apa yang terjadi seketika itu? Wah, akhirnya si Saulus bisa melihat. Wah, adik-adik luar biasa. Tentunya si Ananias melakukan itu adik-adik atas kehendak Tuhan. Dan itu semua dilakukannya karena Tuhan yang berkuasa atas Ananias. Saat itu juga si Saulus bangkit dan juga dia langsung memberi dirinya untuk dibaptis. Dan dia percaya kepada Yesus. Bukan hanya dia sekedar percaya kepada Yesus, tetapi dia juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah itu dia makan dan kekuatannya pulih kembali. Saat itu juga nama Saulus diubah menjadi Paulus. Dan juga Tuhan memakai dia sebagai alat pekerja Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh bangsa pada saat itu.
Wah, luar biasa adik-adik pertobatan Saulus yang tadinya dia menganiaya orang percaya, sekarang dia menjadi pelaku firman Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus punya rencana yang indah di dalam kehidupan Saulus yang sekarang menjadi Paulus. Nah, adik-adik, jadi tadi kita sudah mendengarkan kisah si Rasul Paulus, di mana yang dulunya dia orang jahat, suka membunuh orang-orang, dan juga memenjarakan orang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya Tuhan memakai dia sangat luar biasa. Itu artinya adik-adik bahwa setiap kita manusia, baik adik-adik yang ada di rumah, maupun juga Kak Eva, Papa Mama, kakak ataupun adik, pasti rencana Tuhan itu beda-beda di dalam setiap kehidupan kita. Dan adik-adik tahu bahwa rencana Tuhan sangat indah di dalam setiap kehidupan kita. Asal kita tetap berserah dan juga bersandar kepada Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Sekarang kakak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama adalah, siapakah nama Rasul Paulus sebelum dia bertobat dan percaya kepada Yesus? Yang kedua adalah, ke kota mana Rasul Paulus pergi ketika dia minta izin kepada para imam untuk menganiaya orang-orang yang percaya di sana? Nah, adik-adik, kalau sudah bisa jawab, adik-adik bisa mengirim jawabannya lewat WhatsApp grup Anak Sekolah Minggu GBIA Kebenaran. Dan juga adik-adik bisa menulis di kolom komentar di bawah. Baik adik-adik, sekian perjumpaan kita hari ini. Semoga cerita sekolah minggu hari ini dapat memberikan manfaat buat adik-adik yang ada di rumah. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.